Sejak otomatisasi mercusuar pada tahun 1971, Kepulauan Flannan tidak memiliki penghuni permanen. Kepulauan ini mendapatkan namanya dari orang suci Irlandia abad ke-7 dengan nama yang sama. Ia dikatakan telah membangun sebuah gereja dengan bahan batu. Itu merupakan salah satu dari beberapa struktur buatan manusia yang masih ditemukan saat ini. Kepulauan Flannan terletak 32 km dari tetangga terdekat mereka, Isle of Lewis. Islandmore, yang berarti pulau besar, adalah yang terbesar dari pulau-pulau Flannan, yaitu sekitar 7,1 hektar. Meskipun pulau itu tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk mendirikan sebuah jemaat, para pengikut percaya pada kekuatan supranatural pulau itu. Mereka masih mempercayai jika pulau itu masih dihuni oleh makhluk mistis. Karena reputasinya dan cerita-cerita mistis yang menghantuinya, ritual seperti mengelilingi gereja dengan berlutut sering dilakukan oleh penduduk setempat. Ada kehadiran yang nyata, sebuah aura yang tak dapat dijelaskan dengan logika, tengah menyelimuti pulau itu. Meskipun Flannan dan para pengikutnya mendiami pulau ini, namun sayang mereka hanya bertahan di waktu yang singkat. Dikabarkan jika Flannan bersama dengan para pengikutnya meninggalkan pulau itu karena penampakan supranatural. Satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh mereka adalah gereja dan sekawanan domba-domba. Tak lama setelah mereka meninggalkan pulau, orang-orang mulai beranggapan jika pulau ini adalah tempat sial yang penuh dengan roh-roh berbahaya. Kisah-kisah mistis dan tahayul Islandmore melibatkan makhluk-makhluk seperti munculnya burung-burung raksasa, manusia kerdil, dan makhluk lainnya. Cerita-cerita itu cukup untuk mencegah para gembala atau orang-orang untuk bermalam di sana. Meskipun demikian, kurangnya penduduk bisa meningkatkan kehadiran arwah di pulau ini, karena beberapa kapal tampaknya menemukan Kepulauan Flannan yang berbatu sulit untuk dinavigasi ketika kondisi cuaca buruk melanda. Untuk mencegah hal ini, mercusuar setinggi 22,6 meter atau 74 kaki selesai dibangun pada tahun 1899 untuk memperbaiki jalur tersebut. Penjaga mercusuar Islandmore memiliki pekerjaan yang relatif mudah, meskipun terasa sepi untuk saat itu karena mereka bekerja secara bergiliran dengan 3 orang yang bertugas dan 1 orang yang menikmati libur selama 2 minggu setiap saat. Namun, 3 pria yang mengalami nasib naas di pulau itu, James Duquette, 43 tahun, Donald MacArthur, 40 tahun, dan Thomas Marshall, 28 tahun, mungkin memiliki perbedaan pendapat tentang kemudahan pekerjaan mereka. Tak lama setelah peringatan 1 tahun selesainya pembangunan mercusuar, sesuatu berubah di pulau kecil yang tenang ini. Kapten Holman dari kapal uap Hector yang sedang melewati daerah itu dalam perjalanan ke Leith, Skotlandia pada tanggal 15 Desember memperhatikan jika lampu mercusuar tidak menyala. Dia mengirim nirkabel ke markas Cosmopolitan Line Streamers untuk melaporkan pemadaman tersebut. Tetapi, seperti yang dilaporkan Lighthouse Diggers, gagal memberitahu Dewan Mercusuar Utara karena hal-hal lain yang lebih mendesak menyebabkannya terlupakan. Lebih buruk lagi, Roderick Mackenzie, yang juga bertanggung jawab untuk memeriksa lampu dari Isle of Lewis, pulau yang berdekatan dengan Islandmore, tidak menyadari jika lampu di sana padam. Situasi menjadi lebih berbahaya karena hanya beberapa hari sebelum akhir shift ke-3 orang itu, cuaca buruk datang ke pulau-pulau itu. Hal ini menunda kedatangan petugas keempat yang akan menggantikan salah satu petugas pada tanggal 20 Desember. Tetapi, karena itu, mereka tidak dapat melakukan perjalanan sampai keadaan membaik pada tanggal 26 Desember. Pada tanggal 26 Desember 1900, Kapten Jim Harvey seharusnya membawa bantuan ke mercusuar dengan petugas pengganti keempat, yaitu Joseph Moore. Ketika dia mendekati pulau itu, ada sesuatu yang tidak beres. Karena bendera bantuan tidak berkibar,
dan tidak ada petugas yang menyambut kedatangan mereka di pendaratan Island Moor. Dia membunyikan peluit dan menembakkan suar untuk mencoba menarik perhatian penjaga mercusuar saat itu, tetapi pulau itu tetap sunyi. Mereka menunggu sejenak dengan semua pandangan mata tertuju pada dermaga pendaratan, tapi sekali lagi tak seorang pun yang muncul. Begitu mereka sudah dekat dengan pelabuhan, Kapten Harvey meminta Moore untuk menyelidiki. Oleh karena itu, Moore dikirim ke darat. Mungkin para penjaga mercusuar tidak menyadari kedatangan mereka, dan itu bisa dimengerti mengingat kedatangan mereka yang terlambat. Tidak seperti biasanya, saat Moore menginjakan kakinya di pulau itu, kegelisahan tiba-tiba menghampirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selain angin laut yang menderu-deru dan deburan ombak yang tinggi, pulau itu juga terasa sunyi dan senyap. Ketika Moore mendekati mercusuar, ia melihat gerbang depan tidak terkunci. Dia masuk dan memanggil siapapun yang ada di dalam. Tidak ada yang menjawab. Ia memanggil lagi, namun sekali lagi disambut dengan keheningan yang tidak biasa. Ketakutan menghinggapinya. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan telapak tangannya menjadi lengket dan berkeringat, serta nafasnya yang semakin memburu. Di dalam, ia menemukan jika tidak ada api dari lampu petromak menyala untuk mengusir udara dingin yang terasa lembab saat itu. Moore menyadari jika 2 dari 3 mantel hilang dari gantungan pintu masuk. 3 orang ditempatkan di mercusuar. Mengapa hanya 2 orang yang mengambil mantel mereka? Mantel itu adalah milik James Duquette 43 tahun, Thomas Marshall 40 tahun, dan Donald MacArthur 28 tahun. Apakah ketiganya meninggalkan mercusuar? Itu akan menjadi pelanggaran protokol karena harus selalu ada seseorang yang ditempatkan di dalam. Bahkan tempat tidur pun terlihat masih rapi, belum digunakan. Ketika ia memasuki ruang tengah, ia terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Jam di dinding terlihat mati tak bergerak. Meja terlihat masih dalam keadaan rapi. Di atasnya ada piring-piring yang masih penuh dengan makanan seperti daging, kentang, dan acar. Meskipun Moore tidak percaya tahayul, ia tahu tentang cerita-cerita yang beredar tentang pulau itu. Moore menjadi semakin takut dan khawatir tentang rekan-rekannya sesama penjaga, dan ia memutuskan untuk kembali mencari bantuan. Sebelum itu, ia sempat memeriksa lagi mercusuar dari atas ke bawah. Dia juga memeriksa dan sempat mengecek lampu petromak yang mati tadi. Setelah dicek, ternyata berfungsi dengan baik. Merasa bingung dan ketakutan, Moore kembali ke kapal. Ketika Moore kembali ke kapal, dia memberitahu kapten tentang berita hilangnya ketiga petugas itu dan apa yang dia temui dari dalam mercusuar itu. Harvey lalu mengirim regu pencari, tetapi ketika hari semakin larut, tidak ada yang bisa menemukan petugas yang hilang atau tanda-tanda keberadaan mereka. Kapten menuju ke stasiun telegraf terdekat di Isle of Lewis, dan di sana dia mengirim pesan kepada atasannya, Sekretaris Dewan Mercusuar Utara di Edinburgh. Pesannya berisi, sebuah kecelakaan mengerikan telah terjadi di Flannels. Para petugas yang tinggal di sana telah mengelilingi pulau itu. Alih-alih menemukan jawaban kasus penjaga mercusuar yang hilang ini, justru suasana semakin menjadi lebih mencekam. Tak lama kemudian, desas-desus tentang penjaga mercusuar itu telah dibawa ke dunia lain, mulai menyebar dan mencuat karena diperkuat dengan sebuah bukti. Tepat sebelum ketiga orang itu menghilang, mereka meninggalkan pesan. Buku catatan mercusuar memberikan gambaran sekilas yang mengerikan tentang hari-hari terakhir ketiga pria itu. Ada air mata, ketakutan, dan doa. Pesan itu samar-samar, mengkhawatirkan, dan sangat mencekam. Seperti kapal atau pesawat terbang, mercusuar juga menyimpan buku catatan. Di dalamnya
terdapat catatan rinci tentang pengiriman atau catatan penting yang ditulis oleh penjaga mercusuar. Salah satu catatan di tanggal 12 Desember 1900 oleh Thomas Marshall. Dalam catatannya, ia menggambarkan badai dahsyat yang menyapu pulau yang begitu kuat sehingga membuat ketiga pria itu berdoa dan bertekuk lutut. Marshall menulis, "Angin kencang yang belum pernah kulihat sebelumnya selama 20 tahun. Itu cukup mengejutkan para pria untuk berdoa." Dia kemudian menulis bahwa Duquette, pria tertua di kru mereka, hanya terdiam, sementara MacArthur muda menangis, meskipun dia adalah seorang pria yang memiliki reputasi sebagai pelaut yang tangguh dan berpengalaman. Tentu saja, dilaporkan jika perairan yang tak tenang menunda Kapten Harpy ke pulau-pulau kecil itu. Namun, angin kencang yang menyebabkan badai itu tidak pernah dilaporkan. Ternyata, buku catatan mengatakan sebaliknya. Yang paling aneh dari semuanya, tidak ada badai yang dilaporkan di daerah itu pada tanggal 12, 13, atau 14 Desember. Semua seharusnya tenang sampai tanggal 17 Desember, tulisnya. Tulisan terakhir dalam buku itu ditulis di tanggal 15 Desember. Badai berakhir, laut tenang, Tuhan mengatasi semuanya. Apa maksud dari tulisan itu? Dan mengapa tiga pria dewasa yang terbiasa dengan badai yang mematikan tiba-tiba meringkuk dengan badai yang satu ini? Pertanyaannya adalah, apakah badai itu memang benar-benar ada atau tidak? Banyak teori-teori bermunculan karena kasus misterius ini. Ada yang beranggapan jika mereka bertiga melarikan diri dari pulau itu menggunakan perahu untuk menghindari cuaca yang semakin ekstrim. Lalu, di pertengahan jalan mereka tersapu oleh ombak. Ada juga yang beranggapan salah satu penjaga sedang mencari salah satu penjaga yang hilang. Lalu mereka tersapu ombak. Bahkan teori yang paling liar adalah mereka hilang karena makhluk mistis penghuni pulau atau UFO. Banyak lagi teori yang berkeliaran tentang kasus ini. Bahkan sampai ada yang percaya dan tidak percaya. Bagaimanapun itu, satu fakta yang harus kita percaya yaitu mereka menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak. Kisah misterius dan menyedihkan dari para penjaga mercusuar masih dikenang hingga saat ini. Tahun lalu, sebuah tugu peringatan diresmikan untuk menghormati mereka di garis pantai, di mana kapal akan mengangkut para penjaga ke pulau itu. Tugu peringatan itu memiliki plakat dengan 3 nama orang yang hilang dan patung yang digambarkan oleh The Courier sebagai gelombang perunggu yang menyapu mercusuar batu pasir yang duduk di atas batu besar Gneiss Lewissen. Sebuah film yang dibintangi Gerard Butler juga telah dibuat untuk menceritakan adaptasi dari kisah penjaga mercusuar. Awalnya berjudul Keepers dan sekarang dikenal sebagai The Vanishing. Film ini telah menerima pujian tinggi di Festival Film Cannes. Bahkan sekarang, teka-teki hilangnya penjaga mercusuar tetaplah menjadi sebuah misteri.